Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan. Menyapa Ibu Bapak, Saudara-saudari dari tempat kos saya di Jogja. Semoga hari ini Ibu Bapak, Saudara-saudari dalam keadaan baik serta semangat menjalankan hari yang Tuhan percayakan kembali untuk kita tekuni di hari ini. Mari bersekutu bersama dalam doa-doa kita serta perenungan firman Tuhan di pagi ini. Kita memulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu Mari Kita Memuji Tuhan. Kita bernyanyi bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari ini kembali Engkau mempercayakan kehidupan untuk kami jalani. Maka apapun yang terjadi di hari ini, biarlah kami membawa diri kami ke dalam tangan kasih-Mu untuk terus Engkau tuntun dan Engkau jaga. Sapaan firman-Mu Tuhan, biarlah kiranya menjadi pegangan bagi kami, pengingat dan penguat bagi perjalanan, iman dan hidup yang akan kami tekuni di hari ini. Bersabdalah ya Tuhan bagi setiap kami dimanapun kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6 dan 7. Filipi 4 ayat 6 dan 7. Janganlah khawatir tentang apapun juga. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Membaca atau mendengarkan ayat-ayat ini, khususnya ayat 7, rasanya meneduhkan, bukan? Bahwa ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita dalam menjalankan kehidupan. Apa yang disampaikan oleh Filipi ini merupakan bagian dari penyerahan diri kepada Tuhan, khususnya dalam hal kekhawatiran seperti apa yang ada dalam ayat yang ke-6. Janganlah khawatir tentang apapun juga.
Sebagai manusia, secara kenyataan dan secara logika, kita tahu bahwa tidak ada manusia yang bisa betul-betul lepas dari rasa khawatir. Kekhawatiran itu bisa datang dalam hidup kita dari hal-hal yang kecil, seperti misalnya apakah hari ini akan hujan sehingga kita tidak bisa beraktivitas di luar rumah, atau rumah kita mungkin bocor kalau hujan, sampai kepada kekhawatiran yang besar tentang masa depan dari bangsa ini, tentang perdamaian yang ada di dunia. Kekhawatiran dari hal yang kecil sampai hal yang besar dapat datang bagi kita. Baik kekhawatiran tentang diri kita sendiri maupun kekhawatiran tentang orang-orang yang kita kasihi, atau bahkan tentang kehidupan secara luas. Ya, sebagai manusia, kita tidak bisa lepas dari rasa khawatir secara penuh. Nah, lalu apa yang firman Tuhan mau sampaikan ketika Alkitab, firman Tuhan berbicara janganlah khawatir tentang apapun juga. Kata janganlah khawatir di dalam bahasa Yunaninya adalah meden merimate. Meden jangan atau agar dihilangkan, merimate kekhawatiran, kegelisahan atau kecemasan. Di dalam bahasa Yunaninya, kalimat janganlah khawatir, meden merimate ini diberikan di dalam bentuk present imperatif. Present imperatif adalah sebuah larangan tentang keadaan atau situasi yang sedang berlangsung, yang ada, yang terus-menerus, yang menjadi pola atau kebiasaan. Sebagai hal yang present, yang ada. Nah, karena itu, meden merimate, janganlah khawatir, bukanlah untuk menolak kenyataan bahwa manusia bisa khawatir, tetapi menjadi sebuah himbauan atau larangan agar kita tidak memiliki kekhawatiran yang present, kekhawatiran yang menjadi kebiasaan, kekhawatiran yang terus-menerus berlangsung di dalam kehidupan kita. Kita khawatir, ya, tapi janganlah terus-menerus kita khawatir. Janganlah memiliki kebiasaan untuk berada dalam kekhawatiran. Dan bagaimana caranya agar kita tidak terbiasa atau tidak terus-menerus berada dalam kekhawatiran? Alkitab mengatakan, nyatakanlah dalam segala hal. Dalam segala hal berarti seluruhnya tentang apa yang bisa kita pikirkan dan rasakan dan alami. Dalam segala hal keinginanmu, kita punya keinginan sebagai manusia, kita mau menyatakan itu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. 3 hal ini menjadi hal yang penting, menjadi kunci untuk lepas dari kekhawatiran yang terus-menerus ada. Yaitu doa agar kita menjalin relasi, komunikasi dengan Tuhan. Berseru kepada Tuhan. Memohon kepada Tuhan. Kita memohon pada Tuhan berarti bahwa kita percaya Tuhan mendengar dan Tuhan punya kuasa untuk memberikan jawaban bagi kita. Dan ucapan syukur. Bersyukur di dalam berbagai hal yang terjadi dalam hidup kita. Janganlah kita terus-menerus melihat hal yang mendatangkan kekhawatiran dan kecemasan. Tapi kita mau mengubah pemikiran kita untuk melihat hal-hal lain yang bisa dan patut kita syukuri. Dengan hati yang bersyukur, dengan hati yang memohon, dengan doa yang menjadi relasi kita kepada Tuhan, maka kita akan dapat menghentikan kebiasaan atau keadaan, kekhawatiran yang terjadi. Dan dengan demikian, maka akan ada damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, yang memelihara hati dan pikiran kita dalam Kristus Yesus. Dan kita lepas dari kekhawatiran yang terus membelenggu kita. Apa
yang ibu bapak, saudara-saudari sedang khawatirkan, cemaskan? Apa yang sedang membuat Anda gelisah untuk menjalani hari ini, atau dalam menatap masa depan, atau dalam mengingat masa yang lalu? Kita boleh memiliki kekhawatiran, rasa khawatir sebagai manusia. Tapi juga firman Tuhan mengingatkan, jangan terus berada dalam kebiasaan, jangan terus berada dalam keadaan yang membuat kita khawatir, cemas, atau gelisah. Bawalah semuanya di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur kepada Allah, sehingga ada damai sejahtera yang dapat terjadi bagi hidup kita. Dan jika kita pikirkan tentang apa yang kita khawatirkan, bukankah sebetulnya banyak dari hal yang kita khawatirkan itu ternyata tidak betul-betul terjadi. Kekhawatiran kita menjadi kekhawatiran yang kosong karena tidak terjadi. Karena itu, mari kita tidak menghabiskan energi, waktu, dan juga konsentrasi kita pada apa yang membuat kita khawatir. Tapi mengkonsentrasikan hidup kita di dalam doa-doa, permohonan, dan rasa syukur kepada Tuhan, sehingga kita hidup dalam damai sejahtera bersama Tuhan. Mari kita bernyanyi. Sampaikanlah kepada Tuhan gundah dan gelisahlah hatimu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah air mata tak tertahan, sampaikanlah kepada Tuhan. Adakah dosamu terus kau simpan, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Adakah cemas melanda kalbu, sampaikanlah kepada Tuhan. Bimbanglah kau kan hari depanmu, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar. Tiada yang sebanding dengan Yesus, sampaikan jangan gentar. Risaukah kau akan kematian, sampaikanlah kepada Tuhan. Karena Kristus banyaklah keluhan, sampaikan tanpa jemu. Sampaikanlah kepada Tuhan, Dia teman yang benar.
Mari menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, Engkau tahu dan Engkau mengerti bahwa kami sebagai manusia dapat memiliki kekhawatiran. Namun juga firman-Mu menyapa kami di pagi ini, agar kami berhenti untuk hidup dalam kekhawatiran dan sebaliknya menyerahkan diri kami kepada Engkau. Tuhan, kiranya Engkau yang terus menunjukkan kasih-Mu kepada kami. Dan biarlah kami hidup dalam damai sejahtera-Mu, lepas dari rasa khawatir, ketika kami menyerahkan diri kami secara penuh kepadamu. Besertalah Tuhan dengan setiap umat-Mu dimanapun berada pada saat ini. Dengan semua hal yang mendatangkan kekhawatiran, Engkau Tuhan gantikan dengan kekuatan dan pengharapan. Sertai umat-Mu yang sedang berada dalam pergumulan-pergumulan kesehatan, biarlah Engkau ya Tuhan yang memberikan pemulihan dan bahkan juga pertolongan untuk pengobatan maupun juga di dalam berbagai proses yang sedang ditempuh. Kami berdoa juga untuk umat-Mu yang berada dalam berbagai pergumulan-pergumulan kehidupan di tengah-tengah keluarga dengan banyak hal situasi yang tak mudah. Engkau Tuhan yang juga mendatangkan damai sejahtera. Kami berdoa bagi pergumulan umat-Mu di dalam mencari pekerjaan atau usaha. Tuhan, biarlah Engkau yang juga menetapkan langkah-langkah umat-Mu, Engkau yang menuntun untuk mendapatkan berkat-berkat yang Engkau siapkan. Kami berdoa ya Tuhan untuk kehidupan kami sebagai gereja-Mu di dalam berbagai kegiatan-kegiatan yang ada. Kami bersyukur sebagai GKI Gading Indah dengan berbagai kegiatan bulan keluarga yang sudah kami lewati, dan biarlah kiranya semuanya dapat terus mengingatkan kami akan hidup di tengah-tengah jemaat sebagai keluarga besar yang saling menguatkan dan bersuka cita. Kami berdoa untuk sakramen perjamuan kudus pada hari Minggu nanti, dimanapun sakramen akan dijalankan, khususnya dalam sakramen perjamuan kudus sedunia, maka setiap gereja dan setiap umat-Mu yang merayakannya biarlah kembali mengingat dan menghayati dan mensyukuri kasih dan pengorbanan-Mu. Kami berdoa ya Tuhan juga untuk berbagai program-program yang kami jalankan sebagai gereja-Mu agar semua bisa berlangsung dengan baik. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami untuk juga perdamaian dalam dunia ini dengan berbagai situasi yang ada yang kadang juga dapat menimbulkan kekhawatiran bagi kami. Bila kami percaya bahwa Engkau mengatasi segala sesuatunya dan Engkau Tuhan juga yang menolong dan menjamah setiap orang-orang baik untuk memperjuangkan apa yang baik di negeri kami maupun juga di dalam dunia ini, dan juga patahkanlah niat-niat buruk dari orang-orang yang hendak mengacau sehingga ada banyak pertobatan yang terjadi dan kemudian kedamaian, kesejahteraan dan kemakmuran bersama dapat ditempuh. Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan kepadamu. Kami berdoa, kami percaya bahwa Engkau mendengar setiap doa kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Selamat menjalankan hari ini Ibu Bapak Saudara-saudari, dan salam 3S dari saya. Sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.